Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Para pemirsa TV MUI Medan, untuk Medan dan umat, bagaimana kabarnya? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 ya. Kita akan berbincang di podcast TV MUI Medan ini dengan judul Merawat Kerukunan di Ramadan. Kali ini narasumbernya adalah langsung Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Hubungan Antar Umat Beragama MUI Kota Medan, Al-Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Suhaimi MA. Mari kita sapa Al-Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Suhaimi MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat apalagi mau Ramadan ya Ustadz ya. Nah, baik, para pemirsa TV MUI Medan, untuk Medan dan umat. Kalau di Ramadan itu kita sering mendengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini berbicara tentang tujuan dari berpuasa itu adalah membentuk manusia yang bertakwa. Nah, sekarang kita akan tanya nih kepada Ustadz Suhaimi ya, terkait dengan apakah ada Ustadz korelasi atau hubungan antara ketakwaan dan kerukunan umat beragama Ustadz? Baik, terima kasih Ustadz Rahmat. Para pemirsa TV MUI Medan yang dirahmati Allah, pertama sekali saya mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia Kota Medan yang mengangkat tema tentang Ramadan dan kerukunan. Sesuai dengan pertanyaan Ustadz tadi, bahwa apakah ada hubungan atau korelasi antara ketakwaan dengan kerukunan? Kalau kita mau mengkaji lebih dalam, sesungguhnya ada. Karena orang yang bertakwa pastilah akan menciptakan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu maka dalam konteks ini kita sebagai orang yang menyatakan diri kita bertakwa pastilah menjaga kerukunan. Kerukunan itu kalau dalam konteks kekinian bukan hanya rukun antar sesama umat beragama, tetapi juga rukun antar umat beragama yang berbeda agama dengan agama. Jadi ada istilahnya kerukunan internal, intern, kerukunan eksternal, dan antara umat beragama dengan pemerintah. Jadi bukan hanya melihat dari satu umat beragama saja, tapi seluruh lintas agama dan bahkan dengan pemerintah. Jadi korelasinya ada. Kalau tadi ada disebut ada kerukunan internal dan intern dan ekstern ya. Jadi kita mau coba lihat Ustaz, ini kalau kerukunan ekstern ini seperti apa gitu Ustaz? Baik, kalau kerukunan eksternal itu adalah kerukunan yang antara umat Islam dengan di luar Islam. Umpamanya seorang Muslim dengan Kristiani, dengan agama Buddha, dengan Hindu dan lain sebagainya di dalam lingkungan masyarakat itu. Gini Ustaz, ada sebagian orang ya ngomong bilang gini, bahwa salah satu penyebab kerukunan dalam beragama ini ya antar kita dengan non muslim lah katakan, itu disebabkan karena sukanya tercampur antara syariat dengan tradisi, seolah-olah tradisi itu dia jadikan seperti syariat. Apakah Ustaz sepakat dengan itu? Kalau dalam hal ini tentu dalam kenyataannya bagi masyarakat awam memang itu yang terjadi. Artinya mereka menganggap bahwa tradisi-tradisi yang ada itu adalah bagian dari ajaran agama, bagian dari syariat. Dan sesungguhnya tidak semua tradisi-tradisi, apalagi tradisi menjelang Ramadan, ini kan kita bicara dengan konteks Ramadan, tidak semua tradisi yang dilakukan menjelang Ramadan itu dibenarkan oleh syariat. Walaupun pada dasarnya nanti bisa juga ada yang dibenarkan oleh syariat. Saya ingin mengambil contoh.
Ini kan kita sekarang hari Kamis ya. Iya. Tanggal 31 Maret 2022. Insya Allah kalau Muhammadiyah sudah menetapkan itu tanggal 2 akan jatuh 1 Ramadan. Artinya mereka sudah puasa. Ini kan 2 hari ke depan. Iya. Tradisi kita menjelang Ramadan ini sebagian umat itu melakukan ziarah kubur. Iya. Ziarah kubur itu dalam porsi syariat bagaimana? Itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Iya. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, ada yang mengatakan seperti ini itu, aksiru bizikril maut. Perbanyaklah mengingat mati. Salah satu cara mengingat mati adalah mengunjungi orang yang meninggal atau mengunjungi orang yang sudah jelas meninggal, mana kuburan begitu. Nah, tapi ada orang yang menganggap bahwa ziarah kubur menjelang Ramadan itu adalah sesuatu yang mesti dilakukan. Kalau nggak dilakukan rasanya nggak lengkap Ramadan itu, nggak sah puasanya. Ini yang rusak kan? Jadi seolah ada memaksakan diri untuk harus ziarah. Kalau nggak ziarah nggak sah Ramadan. Bahkan yang paling fatal lagi bukan kaitannya dengan Ramadan. Seolah-olah kalau dia nggak ziarah, ini apa namanya itu, dia merasa bahwa tahun ini nggak ada keberkahan dalam hidupnya. Itu kan rusak. Itu tadi ada tradisi yang dibenarkan secara syariat, tapi tradisi ini yang tidak dibenarkan secara syariat. Lalu ada lagi yang masalah. Ketika melakukan ziarah kubur tidak mengikuti tata tertib ziarah kubur. Misalnya dalam hal berpakaian. Kita lihat banyak anak-anak kita, putri-putri kita yang ziarah kubur dengan terbuka aurat. Itu kan tidak sesuai dengan syariat. Tujuannya tadi kan mau ziarah kubur, tapi itu bertentangan dengan syariat. Lalu ditambah lagi umpamanya ziarah kubur, di sana ada jual bunga untuk kubur, kemudian ada parkir yang terkadang karena menjelang Ramadan akhirnya orang yang mau ziarah kubur ramai, jalanan macet. Bahkan yang paling tragis lagi, dia mau ziarah kubur, keluarga yang mau dia ziarahnya itu jauh dari Medan umpamanya ke Perbaungan, tebing tinggi, lalu memaksa keluarganya naik sepeda motor karena harus ziarah kubur. Akhirnya di jalan karena tergesa-gesa juga, akhirnya terjadi kecelakaan. Kena kecelakaan masuk rumah sakit, nggak jadi puasa, kan begitu. Itu kan contoh sebelum datang Ramadan. Di kedai Ramadan ini kan belakangan ini Ustaz. Sahur itu juga, sahur kan memang syariat tapi juga ada adat di situ yang sering terjadi di kita. Ada yang model keliling gitu kan, sahur ada keliling yang model gitu. Lagunya kayak lagu orang Aceh, yuk kita sahur. Itu bagaimana itu Ustaz dalam pandangan inilah pandangan Komisi Ukhuwah lah melihat ini kan kadang-kadang ada seperti seolah-olah dianggap dia sebagai syariat padahal itu bukan syariat gitu. Jadi begini, kalau syariatnya adalah makan sahur. Jadi makan sahur itu kan dianjurkan, bahkan itu sunnah sunnah dalam pandangan Islam. Lalu ada tradisi kita untuk agar orang bisa makan sahur, lalu dibanguni sahur. Membangun sahur itu boleh, tapi jangan sampai mengganggu orang yang lain. Arti orang yang lain begini, ada orang yang membangun orang sahur mulai jam 2. Sahur sambil begendang dan lain sebagainya. Sesungguhnya itu bukanlah tradisi yang baik. Makanya saya kebetulan juga adalah pengurus BKM. Itu saya sampaikan boleh membangunkan sahur, tapi ada ketentuannya apa? Cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekaliannya, sekarang sudah menunjukkan pukul 2.30. Silakan masak untuk makan sahur. Sudah 1 jam kemudian silakan bangunkan lagi dengan mengumumkan seperti itu kan tidak mengganggu. Karena kalau sudah seperti maafnya yang saya katakan tadi, lagu yang Aceh yang itu kan sampai 15 menit. Apakah kita tidak merasa bahwa di seputaran masjid kita itu ada orang yang melakukan sholat tahajud? Terganggu tidak? Ini kan kalau terganggu pasti terganggu. Karena itu maka dalam konteks ini saya ingin menyampaikan ada sudah edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 yang mengatur tentang pemakaian pengeras suara. Di sini kan ada aturan bahwa ada pengeras suara yang boleh keluar dan ada yang ke dalam. Nah, dalam hal ini sebenarnya untuk makan sahur itu tidak ada
aturan yang membolehkan, juga tidak ada aturan yang melarang kan begitu. Tetapi dalam konteks ini saya sebaiknya kita hindarilah melakukan perbuatan yang menimbulkan ketidaknyamanan di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi itu sebenarnya dalam rangka apa? Merawat kerukunan. Merawat kerukunan antar umat beragama, inter umat beragama itu sendiri. Itu barangkali. Ustaz. Kalau tadarus itu bagaimana, Ustaz? Yang kadang-kadang ya tadarus itu kan bagian dari syariat. Iya, di betul. Ramadan kita disuruh membaca Al-Qur'an. Iya. Nah, tapi ada nggak itu bermasalahan ketika ini kadang-kadang kan ada yang baca tadarus ini mesti suaranya keluar. Iya. Ini kan supaya apa? Supaya tahu istrinya di rumah kalau Bahwa dia sedang tadarus di masjid. Kan gitu. Ini kira-kira bagaimana nih, Ustaz? Kembali lagi yang pertama ke niat. Kalau niatnya gitu ya? Supaya keluarganya tahu, orang lain tahu, berarti sudah ria. Gitu. Kalau ria, ibadah yang ria itu pasti tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Kan casingnya ini kan gitu, Saat. Iya. Kadang-kadang kan supaya tahu suamiku rupanya baca Quran katanya. Cantik juga suara suamiku kan gitu kan. Yang kedua begini. Tadarus itu syariat. Ada orang mengambil dari situ apa? Dia pakai mic supaya timbul ghirah, timbul semangat untuk membaca Al-Quran. Tapi harus diingat, membaca Al-Quran itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Apa? Tajwid. Yang membaca Al-Quran itu tajwidnya bagus nggak? Apalagi ditambah kalau sudah tajwidnya bagus, maunya ghinanya, lagunya. Nah, kalau itu pasti orang yang mendengar di sekitaran mic masjid itu tadi pasti akan merasakan ini nikmat. Tapi kalau membacanya tajwidnya udah tak benar, maka ada istilah saya kalau di kampung itu pekak telingaku mendengarnya katanya. Nah, artinya apa? Bahwa yang diucapkan itu tidak sesuai makharijul hurufnya. Kan akhirnya bukan menimbulkan pahala, bahkan menimbulkan dosa dan fitnah. Bahkan juga bisa menimbulkan cemoohan, rupanya nggak bagusnya bacaan si anu, kan begitu. Jadi ini juga harus menjadi perhatian. Karena itu maka sebaiknya kalau tadarus itu kalau mau pakai mic cukup ke dalam, tidak keluar. Juga karena tadarus itu kan tidak bisa kita batasi juga sampai jam berapa orang mau baca Quran. Betul. Nah, makanya dalam hal ini Kementerian Agama melalui SE itu juga mengatur bahwa untuk di bulan Ramadan di hari raya bahkan takbiran itu hanya dibolehkan mic keluar itu sampai jam 22 atau jam 10 malam. Setelah itu silakan ke dalam. Takbir saja begitu, apalagi membaca Al-Quran. Tapi kalau memang sudah tradisi yang baik dilakukan, yang baca Quran yang bagus, silakan keluar. Tapi kita harus tahu juga bahwa di seputaran masjid itu juga ada orang yang ingin merasa aman, ingin merasa nyaman. Maka itu harus juga menjadi perhatian, terutama pengurus-pengurus BKM kita. Jadi termasuk juga kita bicara adat ini, Ustaz ya. Termasuk juga dengan sholat tarawih ya. Iya. Tarawih juga harus kita jaga ya. Harus kita jaga. Kan syariat. Tapi kadang-kadang dia bisa semacam adat dianggap. Betul. Gitu kan. Ya, saya begini, masalah sholat tarawih ini. Ini kan ada yang membuat 11 dengan witirnya, ada yang 23. Yang 11 itu biasanya agak lebih lambat sedikit ya, karena waktunya jumlah rakaatnya agak sedikit. Tapi ada yang 23 itu kadang-kadang macam balapan. Jadi 1 jam harus selesai. Maka baca Fatihahnya satu napas saja, baca ayatnya 1 napas. Ketika rukuknya, sujudnya itu kalau bahasanya kadang-kadang nggak ada tumak ninahnya, tak ada berhenti sejenaknya. Apa yang mau dikejar sesungguhnya? Kalau mau jumlah rakaatnya panjang, sempurnakan juga lah. Nah, jadi artinya begini, haruslah kita ikuti. Kan ada syarat, ada rukun, ada tertibnya. Maka itu harus menjadi perhatian. Nah, kalau ini contoh kerukunan intern ya, Ustaz. Kalau tarawih ini kan berarti kerukunan intern. Karena kan berceritanya terkait perbedaan jumlah rakaat. Lalu kemudian menimbulkan kerukunan sesama jamaah di dalam masjid ya. Karena kan ya kalau dia atau kan gitu kan apa enggak telungkup atau tuh ya kan. Jangan-jangan pingsan dia di situ.
Jadi iya. Ini kayak penting ya, Iya. untuk kita para pemirsa memahami ya. Khusus para BKM bukan mencari imam siapa yang cepat, kan Iya. gitu kan. Carilah imam yang melahirkan kerukunan ya, Iya. Ustaz, ya. Nah, Ustaz, kira-kira menurut Ustadz akhlak seperti apa yang harus dilakukan umat Islam agar merawat kerukunan beragama di Ramadan ini? Akhlaknya, Ustaz. Ya, begini. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk melaksanakan akhlakul karimah. Bagaimana melakukan akhlakul karimah? Ikutilah ketentuan syariat. Iya. Tadi kan bercampur dengan tradisi. Iya. Yang itu dianggap bahkan boleh-boleh saja begitu kan? Iya. Lalu yang terkadang itu bisa mencemarkan ibadah itu sendiri. Bukan hanya mencemarkan ibadah, tapi merusak kerukunan. Iya. Satu contoh di bulan Ramadan ini, apalagi kalau menjelang hari raya, itu kan sering ada petasan. Iya, betul. Petasan, kembang api. Itu kan tradisi yang sesungguhnya tidak ada sejak zaman Rasul. Kan tidak ada. Iya. Tradisi kembang api. Kenapa? Karena itu melahirkan ketidaknyamanan. Di sisi agama juga mubazir. Iya. Dibakar, meledak, meledak. Lalu apa yang harus dilakukan? Maka kita harus berpikir bahwa sebagai seorang muslim laksanakanlah sesuai dengan ketentuan agama. Maka ikutilah apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Iya. Tentu dalam berpuasa, dalam melakukan sholat tarawih. Yang kedua, rasakanlah bahwa apa yang kita lakukan itu menimbulkan kenyamanan atau tidak di tengah-tengah masyarakat. Maka yang bicara di sini hati. Hati ya. Apalagi kita kalau di luar Ramadan barangkali hanya 17 rakaat sehari semalam kita melakukan sholat. Ingat ketika kita selesai sholat apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan salam ke kanan, salam ke kiri. Apa pesannya? Bukan hanya mengucapkan salam, tapi ada pesan di situ bahwa kita selesai sholat itu orang-orang yang di sekitar kita mendapatkan keselamatan dari kita, mendapatkan kenyamanan dari kita. Sehingga sholat tarawih ditambah lagi kan, ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat. Berarti kan lebih besar pesannya disampaikan di situ. Maka orang-orang yang di sekitar kita itu bisa kita jaga kenyamanannya. Menjaga kenyamanan orang berarti kita mendapatkan pahala dari Tuhan. Menjaga kenyamanan orang itu adalah hak menjadi tugas kita. Kenapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya begitu. Iya. Kira-kira MUI bisa nggak mengeluarkan tausiah, Ustaz? Misalnya ini dari Komisi UWAH mengusulkan ke pihak Dewan Pimpinan untuk membuat semacam tausiah bahwa orang Muslim itu menjadi hukum haram aridi ketika dia menjual petasan karena persoalannya mengganggu orang lain. Ini kira-kira cuma usulan ini, usulan gitu. Tentang itu barangkali bukan hanya MUI, pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan. Cuma kita yang tidak mau mengikuti aturan itu, masyarakat yang tidak mau mengaturan itu. MUI saja sebenarnya tahun sebelumnya, tahun 1442 itu juga sudah menyampaikan MUI Sumatera Utara, MUI Medan untuk menjaga kenyamanan, untuk tidak menghidupkan petasan, kembang api, mercon dan sebagainya, menghindari perbuatan-perbuatan mubazir, menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang mengurangi kesucian Ramadan, kesucian puasa. Itu kan sudah disampaikan sebenarnya. Untuk ke depan ini juga MUI Kota Medan sekarang ini mungkin juga sedang mempersiapkan tausiah yang menjadi salah satu tugas dari MUI, memberikan nasihat kepada masyarakat. Karena kan kalau dipikir-pikir satu sisi dia puasa, satu sisi dia juga menjaga akhlaknya sebagai orang yang berpuasa. Betul Ustaz. Ketika dia berpuasa tapi tidak menjaga akhlaknya, jangan-jangan dia masuk dari kamin soim itu ya Ustaz ya. Iya, kamin soim ini laisa jaza ilal ju' wal jadi dia nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga karena dari sisi akhlak kan gitu. Saya rasa lewat sini kita kolaborasi mohon sama
pengurus lah untuk mengeluarkan ini kan gitu. Nah, Ustaz, ini pertanyaan yang agak ini ya, ada nggak nas-nas syariah gitu atau dalil-dalil yang memang betul-betul memperkuat kita di Ramadan ini harus merawat kerukunan? Contoh, puasa siang dapat ampunan, malam dapat ampunan, nah gitu. Iya. Memang ada dalil-dalil yang menganjurkan kepada kita untuk menjaga diri kita sebenarnya. Ya. Makanya kalau dari sisi tingkatan puasa itu ada yang kan dinamakan dengan puasa awam. Awam itu puasa apa? Puasa yang dia hanya tidak makan, tidak minum, lalu tidak melakukan persetubuhan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Tapi di luar itu perbuatan-perbuatan yang mubazir yang lain masih dia lakukan kan begitu. Itu puasa awam, artinya dia tak puasa, tak minum sudah. Tapi ada yang naik ke tingkat yang kedua, puasa khawas. Nah, itu kan puasa khawas itu apa? Puasa yang dia bukan hanya sekedar menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tapi juga dia menahan diri dia dari perbuatan-perbuatan yang mengurangi nilai puasanya. Mengurangi nilai kesempurnaan puasanya. Dia juga menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga hidungnya, tangannya. Jadi kalau ini kita sadari yang kedua ini, saya yakin tercipta kerukunan di tengah masyarakat dari sisi itu ya. Kemudian yang ketiga ada puasa khawasul khawas. Puasa khawasul khawas itu kan puasa dia menjaga makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, juga dia menjaga indranya. Bahkan bukan hanya sampai di situ, dia menjaga hati dan pikirannya. Dari apa? Dari pikiran, dari perasaan yang itu bisa membuat nilai ibadah puasanya tidak sempurna begitu ya. Jadi kalau dilihat Ustadz dari tingkatan puasa ini sebenarnya kita harus berada pada posisi khusus dan khususil khusus atau khusus ya. Karena saya jadi teringat Ustadz dengan hadis Nabi gharima amfurujulin. Iza dakhala alaihi Ramadan summan salahu falam yughfarlah. Betapa meruginya seseorang kata Rasul ketika dia ketemu dengan Ramadan sampai Ramadan berlalu dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul Ustaz, itu. Tak terasa kita sudah hampir setengah jam ya Ustaz ya untuk ngobrolin tentang ini bahwa kita itu umat Islam harus mampu merawat kerukunan di Ramadan. Karena bukan hanya jumlah kita yang banyak, tapi juga kita harus mampu menunjukkan bagaimana akhlak kita di Ramadan. Karena apalagi Ramadan bulan turunnya Al-Qur'an Ustaz ya. Teringat saya dengan istrinya Rasul ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad, dia bilang khuluquhu Al-Qur'an. Para pemirsa TV MUI Medan untuk Medan dan umat, cerita tadi tingkatan puasa. Jadi kalau para pemirsa nanti buka di surah Fatir ayat 32, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa awrasnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati bi iznillah zalika huwal fawzul azim." Zalika huwal fadlul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami wariskan Al-Qur'an yang kami pilihkan kepada hamba-hamba kami, maka orang yang ketika dihadirkan Al-Qur'an itu ada 3 jenis kata Allah. Yang pertama zalimul li nafsi. Itulah yang tadi dijelaskan oleh Ustaz, itu adalah puasa orang awam yang dia puasa tapi dia zalimi dirinya. Ada yang kedua puasa khusus, itulah dia kelompok muktasidun wa minhum muktasidun. Kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia enggak. Ini puasa orang khusus ya Ustaz ya. Tapi ada yang dia namanya sabiqum bil khairat, ini khususil khusus atau puasa khawas, dan mudah-mudahan kita berada di posisi minimal lah di muktasid tadi Ustaz. Karena ketika muktasid kita bisa menjaga kerukunan, apalagi kalau kita bisa berada pada posisi sabiqum bil khairat. Para pemirsa TV MUI Medan untuk Medan dan umat, kita ucapkan terima kasih nih kepada Ustaz Ahmad Suhaimi yang telah hadir di podcast TV MUI Medan. Terima kasih kepada para pemirsa TV MUI Medan untuk Medan dan umat yang masih tetap setia menonton tayangan TV MUI Medan.
Mudah-mudahan yang kita bahas hari ini bisa kita terapkan nanti ketika ketemu dengan Ramadan. Dan tentunya saya sebagai host Rahmat Hidayat Nasution mohon undur diri, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.